scale, kemudian apa lagi? Yang pada anak-anak? Boom Baker, ya. Boom Baker atau face expression. Nah, untuk pengkajian nyeri, hal pertama yang harus mau dilakukan adalah tentu ada pasiennya dulu, ya. Dan pasien mengeluhkan nyeri. Jadi kalau misalnya pasien tidak mengeluh nyeri, tidak usah kasih skala nyeri, ya. Nah, ini sama interaksinya nanti ya tinggal dibaca aja. Nah, terus untuk tahap kerjanya kita menggunakan OPQRST. Jadi kan PQRST yang sering kita lakukan, tapi O-nya itu sebenarnya ada tambahan lagi. Jadi kalau misalnya O itu lebih ke tentukan kapan terjadinya ketidaknyamanan yang membuat pasien mulai mencari bantuan. Jadi di O itu kita akan bertanya kapan nyeri ini timbul. Jadi bukannya oh tadi malam, tapi lebih ke batas waktu yang betul-betul pasti. Misalnya semalam di jam 8 malam nyeri ini baru mulai timbul dan semakin menguat, apalagi di pagi dan sebagainya gitu. Jadi di O itu kita mau tentukan kapan terjadinya ketidaknyamanan yang membuat pasien mulai mencari bantuan. Terus P itu adalah yang pemicu. Tanyakan apa yang memperburuk nyeri atau ketidaknyamanan. Nah, bagaimana cara bertanya pada P ini? Kalau kalian jadi perawat, kira-kira kalau bertanya untuk mengisi P apa? Apa? Periksa nafasnya? Periksa apa? Iya. Periksa P. Iya, terang periksa P kan? Ya. Nah, untuk bisa mengisi P-nya itu apa yang akan kita tanyakan untuk ke pasien? Apa yang menyebabkan? Apa? Iya, bagaimana caranya? Ibu penyebabnya? Kan tidak, ya apa? Saat kapan nyerinya memburuk. Jadi ibu kalau misalnya kan timbul rasa nyeri sekarang, kalau ini nyeri mau tambah sakit saat kapan? Nah misalnya apakah saat tarik nafas dalam atau kemudian saat bergerak? Nanti itu kita arahkan. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang sifatnya terbuka. Ibu sakit kapan? Tarik nafas? Iya. Ini kayak perawat-perawat poli. Apakah habis itu Q? Quality. Jadi tanyakan bagaimana jenis nyerinya. Nilailah jenis nyeri yang menanyakan pertanyaan terbuka. Seperti apa nyeri yang dirasakan. Atau berikan alternatif, misalnya terdapat banyak jenis nyeri. Apakah nyeri yang dirasakan seperti rasa berat, tekanan, terbakar, teriris, nyeri tumpul, tajam, atau seperti tusuk jarum. Jadi kita bisa bantu dia mempersepsikan rasa nyerinya. Misalnya ketika orang GERD itu rasa apa yang kalian rasa? Terbakar. Itu contohnya. Misalnya kayak apalagi kayak tak tusuk pisau atau tak iris pisau di kedapur, berarti kayak nyeri teriris kan? Nah, itu pasti kita punya pengalaman untuk membedakan rasa nyerinya, sehingga kita bisa memberikan banyak alternatif. Ibu rasanya bagaimana? Apakah rasa terbakar nyerinya atau kayak kayak cikit-cikit gitu. Berarti kayak ditusuk jarum kan? Nah, berarti promah minumnya. Ditusuk jarum. Jadi itu orang akan orang akan dapatkan hasil daripada pertanyaan itu. Biarkan pasien menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Jadi di situ sampaikan bahwa pasien itu menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Jadi orang tidak bisa mengarahkan. Oh, ini kayak terbakar sto ibu ya? Atau kayak ini. Jadi kalau misalnya dia rasa kayak ada panas-panas, berarti kita bisa mengasumsikan bahwa rasanya seperti terbakar. Regio atau R, apakah nyerinya berjalan atau menjalar ke bagian tubuh yang lain? Di mana? Jadi kita bisa bertanya ke pasiennya, ibu rasa nyerinya memang cuma ada di tangan atau di tempat lain ada? Dia lupa punya opa. Apakah nyeri berjalan atau menjalar ke bagian tubuh yang lain? Jadi apakah nyerinya memang hanya ada di bagian lengan saja, atau di bagian kepala, atau di bagian apa? Jadi kita bisa tanyakan. Nah, kalau pertanyaannya menjalar, berarti kita mulai dari titik nyeri pertamanya di mana? Ibu pertama itu nyerinya ada di mana dulu? Oh, di dada. Menjalar nggak, Bu? Sampai ke tangan atau ke arah belakang? Oh, menjalar sampai ke arah belakang. Nah, berarti kan itu bisa mempersepsikan bahwa
nyeri yang dirasakan pasien adalah nyeri akibat jantung, misalnya angina pectoris atau CHF dan sebagainya. Jadi kita harus bertanya dulu nyerinya berjalan atau menjalan ke arah bagian tubuh yang mana. Terus S, gunakan perangkan penilaian nyeri. Perangkan ini skala nyeri. Kita bisa menggunakan tadi NRS atau Wong Baker. Nah, sekarang perlu dipahami bahwa dalam penentuan numeric rating scale atau skala nyeri pada pasien, nyeri itu sifatnya subjektif. Jadi satu orang dengan satu orang lainnya berbeda dalam mempersepsikan nyeri walaupun tekanan yang diberikan sama. Ya, ditatoki di meja dengan meja yang sama, dengan posisi yang sama, itu akan berbeda perspektif nyerinya. Sehingga penentuan skala nyeri itu digunakan untuk menjadikan itu sebuah kerangka yang sifatnya objektif dan dapat diukur. Jadi bukan untuk kemudian membawa pasien itu ke arah yang kita pahami terhadap nyerinya. Jadi misalnya ketika ada perempuan yang mengeluh nyeri haid, nyeri begitu misalnya. Tapi kan perspektif nyerinya itu akan berbeda dengan perspektif nyeri perempuan yang lain. Iya. Jadi tidak bisa dipaksakan. Nah, muncullah keobjektivitasan supaya nyeri ini bisa dihimpun dalam sebuah skala. Gitu. Jadi biar terang tahu ini kapan terang akan melakukan pemberian terapi farmakologi, kapan terang akan memberikan terapi non farmakologi. Karena perbedaan antara skala nyeri itu akan membuat terapinya berbeda. Let's say misalnya pada pasien-pasien dengan nyeri ringan sampai nyeri sedang, itu tidak akan bisa kita dapatkan relaksasi rasa nyerinya dengan menggunakan teknik relaksasi atau distraksi. Tetapi pada pasien-pasien dengan relaksasi dan distraksi ini bisa digunakan untuk pasien nyeri ringan sampai sedang. Tetapi pada pasien dengan berat, itu yang teknik yang harus digunakan adalah menggunakan teknik farmakologi atau teknik penggunaan obat-obatan. Nah, jadi ketika pasiennya di rumah sakit, teman-teman dia teriak-teriak nyeri hebat. Terus kita asumsikan, cuma nyeri kepala sehebat itu. Jadi kita akan melihat bahwa kalau dia sampai mengeluh nyeri kepala hebat dan dia mengatakan nyeri skala 7, berarti ranahnya itu sudah bukan lagi teknik non farmakologi, tapi teknik farmakologi. Dia terang tidak bisa menarik atau memaksakan perspektif nyerinya orang ke orang lain. Pertanyaannya berikutnya, bagaimana caranya untuk menentukan angka 1, 2, dan 3 pada nyeri ringan? Misalnya saya tanya, Budin, kamu rasa sakit kepala? Iya, sakit kepala. Bisa dipersepsikan sakit kepala nyeri ringan. Oke, di nyeri ringan itu ada 3 skala. Ada nyeri ringan 1, skala 2, skala 3. Nah, bagaimana teman-teman selama ini menjelaskan ke pasien? 1 itu kayak bagaimana? 2 itu kayak bagaimana? 3 itu kayak bagaimana? Tidak ada. Jadi biarkan pasien memilih sendiri angka 1, 2, dan 3. Ya. Nah, berarti inilah kemudian yang ingin saya jelaskan bahwa untuk melihat atau menentukan ini menjadi sebuah hal yang sama. Misalnya, ketika kita ayo lihat dia. Pede malu. Jadi kita lihat bahwa di dunia ini tuh semua orang kayaknya pernah tergigit semut ya? Ya. Sama merasakan nyamuk kan ya? Ya. Jadi penggunaan atau mengkonversi angka-angka ini menjadi sebuah pengalaman yang sama atau umum yang dirasakan oleh semua orang. Nah, itu cara yang paling baik untuk kemudian mengkonversi angkanya. Ayo kita breakdown. Pertama, 0 atau tidak nyeri. Kalau tidak nyeri berarti tidak usah cari lagi. Kalau pasien ibu tidak nyeri, berarti skala 0. Tidak mungkin. Jadi numeric rating scale muncul ketika pasiennya mengatakan nyeri. Kan kalau dia tidak merasakan nyeri berarti OPQ R-nya tidak terisi kan? Ya. Jadi tidak mungkin scale-nya terisi. Terus yang berikut, yang pertama adalah skor 1, sangat ringan. Ini nyeri hampir tidak terasa. Contohnya kayak apa? Pengalaman perspektif yang mudah dipahami adalah digigit semut kecil atau gigitan nyamuk. Jadi kita hanya mengatakan bahwa ibu kalau nyeri 1 itu DP rasa kayak ada tak gigit nyamuk atau tak gigit nyamuk. Misalnya atau semut. Saya tiba tidur baru ada nyamuk. Nah, rasa nyeri yang ditimbulkan oleh nyamuk itu dipersepsikan sebagai angka 1. Jadi itu yang harus dijelaskan. Terus yang kedua, kategori ringan, sedikit nyeri tapi masih nyaman. Misalnya tersenggol meja kecil pada tangan. Misalnya kayak jalan-jalan tak senggol, oke. Jadi kayak sakit Tapi sudah tidak ada yang harus dipikirkan. Jadi itu untuk persepsi pada nyeri ringan skala 2. Terus yang skala 3, nyeri terasa jelas tapi masih bisa diabaikan. Misalnya disuntik imunisasi atau terbentuk sudut meja.
Jadi kalau terbentuk di sini, tatoki, dan kenapa saya bilang masih bisa diabaikan? Karena pada saat rasa nyeri itu timbul, teman-teman masih punya cara untuk mengalihkan rasa nyeri itu. Misalnya ketika mau bercerita dengan orang lain, kayak saya mau cerita dengan Ti Erik, tapi saya tetap Erik nggak tahu. Nah, tapi orang masih sambil meraba-raba atau mengelus-ngelus bagian yang rasa nyeri, tapi dia merasa nyeri tapi masih bisa diabaikan, maka persepsinya adalah skala 3. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Sekarang kita pindah ke 4 sampai 6. 4 sampai 6 itu nyerinya sedang menuju berat. Jadi 4 itu kategori sedang, mulai mengganggu aktivitas. Bagaimana contoh dipahami adalah seperti sakit kepala saat kurang tidur. Jadi nyeri yang ditimbulkan ini dia cukup mengganggu. Ketika misalnya teman-teman begadang kerja PBL, terus jam 8 masuk PBL-nya, presentasi. Terus sakit kepala, pakai salon pas. Nah itu nyeri yang mengganggu aktivitas kan? Sedangkan berpikir saja saya tidak mampu. Kayak sudah terserah dia Jo, begitu. Jadi sedang, itu masuk ke skala nyeri sedang. Ini semua manusia di muka bumi ini ya pernah merasakan bahwa begadang dan nyeri kepala ketika bangun tidur. Jadi ini yang berarti persepsinya harusnya sama. Terus yang kedua sedang, nyeri cukup mengganggu. Ini perspektif yang bisa dipahami adalah sakit gigi yang berlubang. Jadi nyeri yang cukup mengganggu, sakit gigi berlubang. Misalnya sakit gigi, tapi kayak dia mengganggu. Jadi walaupun dia bicara kayak angin lewat, saya mau hantam itu angin, suara gitu-gitu kan? Apa ya teman insan? Oh masih tengah ini. Itu jadi cukup mengganggu. Jadi bukan karena dia tidak suka sama keadaannya, tetapi karena dia nyerinya cukup mengganggu, dia tidak punya cara untuk mempresentasikan nyerinya adalah dengan cara memarahi orang sekitar. Nah itu perspektif daripada nomor 4 dan 5. Terus yang berikutnya sedang sampai berat, sulit fokus karena nyeri. Contohnya nyeri haid. Nyeri haid. Nah kalau iya. Sulit fokus karena nyeri. Ini kalau para perempuan ini bisa ditafsirkan sebagai nyeri haid berat atau luka jahitan pasca operasi. Nah, kalau pada laki-laki kita bisa mempersepsikan nyeri yang sampai dia tidak bisa beraktivitas. Jadi misalnya sulit fokus karena nyeri, kayak orang baca cerita apapun di dunia cuma tahu balik temen tuang. Kalau sakit sekali kita perut sakit sekali, begitu. Tapi dia masih bisa ditahan. Jadi kayak kadang-kadang kan kayak biasa dikit, coba tahan sakit. Nah itu contoh adalah nyeri sedang sampai berat. Terus yang berikutnya berat. Nah ini 7 sampai 10. Nah 7 sampai 10 biasanya pada pasien-pasien dengan paliatif atau kanker, penyakit terminal, itu biasanya rentang nyerinya ada pada rentang 7 sampai 10. Nah 7 ini berat, sulit beraktivitas normal. Rasanya seperti apa? Kayak pergelangan kaki yang terkilir. Kayak keseleo toh? Ya. Pernah kan? Iya. Ya, jadi kata keseleo, tapi yang keseleo bukan yang bisa kembali lagi, tapi keseleo yang habis itu kayak masih bengkak, kayak bengkak baru kayak susah yang masih bergerak. Nah itu rasanya untuk skala nyeri 7. Terus yang sangat berat, sulit berpikir jernih. Contohnya kayak kalau di sini nyeri batu ginjal atau kontraksi persalinan kuat. Masalahnya kan kalau ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan, dia akan tahu rasanya seperti apa. Iya. Tapi kalau sulit berpikir jernih ini adalah ketika dia tidak punya opsi untuk memilih apa yang terjadi di situasi itu. Atau misalnya ketika dibilang, ibu ini mau pakai obat atau ibu masih bisa tahan. Ketika itu ada pertanyaan yang dia tidak bisa memilih keduanya, dan pada saat dia bertanya tersebut, ibunya tidak punya kemampuan memilih, kayak berbicara pun enggan. Kayak, ibu baru mau bilang dia langsung bataria. Kayak pokoknya dia tidak mau dipegang. Nah irritable, istilahnya irritable. Jadi kayak mau sentuh sadiki, semua kalor macan. Nah itu adalah nyeri yang sangat berat. Terus sangat berat yang nyeri ke-9 ini hampir tidak tertahankan. Contohnya fraktur tulang. Nyeri seperti fraktur tulang atau luas luka bakar. Jadi luka bakar yang sangat luas itu bisanya sangat berat. Ini kan orang tidak pernah merasakan toh. Jadi orang tidak punya pilihan untuk kemudian memilih ini ketika orang menyampaikan itu ke orang lain. Oh kayaknya 9. Tapi ibu dari perspektif yang kami pelajari bahwa 9 itu rasanya seperti ada ibu pitular tak patah. Sekarang apakah rasanya seperti itu? Oh tidak am. Nah, kayaknya di 6 toh. 6 telah jelaskan lagi.
6 itu seperti penyeri haid. Bagi tuh. Jadi kalau bisa dapat kan? Oh, berarti skala nyerinya 6. Yang terakhir adalah nyeri paling berat. Ini nyeri ekstrim dan tidak tertahankan. Biasanya kecelakaan berat, tangan terjepit mesin, atau trauma berat. Gitu ya, kayak kecelakaan, tidak pakai helm, tatoki, tidak sadar, mati. Nyeri paling berat ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan pasien-pasien dengan nyeri paliatif, atau nyeri pasien kanker, nyeri pasien tumor, atau paling sering pada pasien dengan kanker otak, itu nyerinya sampai tak tertahankan, atau nyeri sangat berat. Nah, terkait dengan nyeri ini akan membantu teman-teman untuk memilih yang kapan kita akan menggunakan. Jadi ketika kita sudah mengkaji nyeri kan, tentu kita akan melakukan implementasi terhadap penurunan nyeri kan. Nah, nyerinya dipantau, maka kita harus mengikuti ini analgesic classification adapted from which all later bla 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 gitu ya. Jadi angka 1 sampai angka 10 yang tadi, teman-teman dia akan lihat bahwa kalau misalnya pasiennya nyeri berat dari 7 sampai 10, dia orang tidak perlu melewati yang bagian hijau ini. Jadi warna hijau ini adalah tangga untuk nyeri 1, 2, dan 3. Terus yang warna kuning itu untuk 4, 5, dan 6. 7, 8, 9, 10 itu menggunakan tangga yang warna merah. Jadi kalau pasiennya merasa nyeri, ini biasanya obat yang paling nyeri ringan ya. Obat yang paling memungkinkan dan paling aman dikonsumsi adalah paracetamol. Ya, jadi paracetamol, obat-obat yang mengandung NSAID atau inhibitor juga bisa, tetapi pada beberapa obat tertentu itu biasanya akan menyebabkan kenaikan ureum kreatinin ginjal. Jadi kalau dikonsumsi berkepanjangan, maka akan merusak lambung dan akan merusak ginjal. Jadi penggunaan analgetik itu yang paling aman adalah paracetamol. Jadi bisa diminum berkepanjangan. Tapi kalau misalnya yang lain-lain kayak let's say misalnya kalsium diklofenak. Kalsium diklofenak kalian tahu? Ponstan. Gigi? Ponstan atau asam mefenamat, asmef. Nah, itu kalau di kepanjangan itu akan merusak lambung sama ginjal. Dan dan ketika nyeri lambung itu tidak boleh minum analgetik. Itu apa dilarang keras, karena kalau orang minum anti nyeri pada saat sakit lambung itu akan menyebabkan pendarahan lambung. Jadi orang yang sering sakit lambung terus ini nanti kita minum akan asam mefenamat, dia sembuh, itu dinama ketololan berganda. Kenapa? Karena dia sudah tahu jangan minum asam mefenamat, dia lambungnya dipaksa untuk bekerja, akhirnya terjadi pendarahan lambung. Nah, 4 sampai 6 kita pakai obat opioid atau non adjuvan, misalnya tramadol, kodein, atau ketorolac kalau di rumah sakit. Ya. 4 sampai 6 itu pakai non opioid yang rendah. Terus sampai 7 sampai 10 itu kita menggunakan strong opioid, morfin atau narkoba. Jadi kita menggunakan narkoba atau morfin untuk nyeri-nyeri yang tak tertahankan. Pasien-pasien yang nyeri 9 sama 10 tak tertahankan, dia pasti akan disuntik morfin. Karena efeknya itu langsung, jadi pasiennya langsung tertidur, langsung rileks. Jadi dari sekarang teman-teman ketika mau turun dinas perlu dipahami bahwa ketika mau bertanya tentang respon nyeri atau mengambil diagnosa nyeri kan kita harus punya skala. Jadi untuk menentukan skala nyerinya itu kita bisa menggunakan hal-hal yang tadi penjelasannya. Itu termasuk seperti apa dan termasuk seperti apa supaya akan lebih mudah untuk mengambil skala nyerinya. Terus yang berikutnya adalah Wong-Baker Scale atau WBS. Nah, WBS ini kita sebut dengan Visual Analog Scale. Nah, ini contohnya kayak begini. Biasanya digunakan untuk pada anak-anak atau bayi yang tidak bisa menjelaskan terkait dengan rasa nyerinya seperti apa. Jadi kalau misalnya anak-anaknya masih bayi pita atau bayi 3 tahun, terus tiba-tiba adik perasa ini kayak nyeri haid. Adik perasa ini kayak tersenggol meja, mah ditahu. Itu kan dia tidak tahu sama sekali. Iya. Sehingga kita bisa menggunakan ini untuk menentukan. Jadi ini tidak bisa ini kayak ini 1 sampai 2 tidak ada. Walaupun pilihannya adalah ini kayak 0 tidak nyeri, 2 sampai 4 nyeri ringan, 4 sampai 6 nyeri sedang, 6 sampai 8 nyeri berat, 10 sampai 6 nyeri sangat berat. Yang kita perhatikan adalah isi di bawahnya saja. Jadi kalau misalnya si adeknya nyeri, tapi dia masih mau bermain dan berbicara.
kayak sakit tapi dia masih boleh tertawa, masih ngapain, berarti kita pakai skala nyeri 2. Terus kalau nyeri sedang itu melindungi daerah yang sakit, misalnya mengurangi gerakan, diam atau mengurangi nyeri. Jadi kayak tidak bisa bergerak karena tuh sakit sekali perut atau sakit sekali tangan. Kenapa tidak bergara-gara, sakit sekali sampai puru. Nah itu berarti kita bisa asumsikan kepada nyeri yang sedang. Terus kalau nyeri berat tidak bergerak, terlihat takut dan sangat diam. Nah ini nyeri sangat berat biasanya pada adik-adik mekanisme kompensasinya malah bukan sangat menangis, tetapi dia sudah kayak pokoknya jangan panggil baca cerita gitu. Jadi kalau baca cerita dia akan menangis. Terus kalau dia menangis terus tanpa henti, nah biasanya itu nyeri yang sangat berat. Jadi kayak adik-adik menangis dan sakit perutnya luar biasa, maka bisa kita asumsikan sebagai nyeri yang sangat berat. Jadi kita tidak perlu menjelaskan bahwa nyeri beratnya adik ini kayak seperti fraktur atau seperti trauma berat. Nah tidak seperti itu, karena perspektif adik-adik itu adalah kita hanya melihat dari wajahnya, apakah dia menangis terus atau dia cuma sedikit-sedikit menangis. Itu kita bisa pilih berdasarkan skala nyeri ini. Bisa dipahami itu semuanya? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak ada? Oke. Kan nyeri ini sudah dibelajar dari semester 1 kan? Terus yang berikutnya terapi rasa tetap progresif. Ayo siapa sih? Erik. Jadi Probandus. Ayo. Semati dulu ya. Semati dulu.